orang tidak ke masjid? Sama orang berzikir dengan orang tidak berzikir? Sama dengan orang puasa dengan tidak puasa? Jawabannya pilih mana yang suka. Pilihlah. Dalam hadis yang lain, hasinu nawafilakum wa tu'minu faraidukum. Sempurnakanlah olehmu ibadat sunatmu wa tu'minu faraidukum. Karena ibadah yang sunat itu menyempurnakan ibadah wajib. Banyak kita meremehkan amal-amal sunat. Sementara yang sunat itu waktu milu untuk menyempurnakan, Ini mau masuk Ramadan. Saya ngajak bapak ibu begini. Saya mau masuk Ramadan ini. Sampai Ramadan, spesial amal ibadat saya adalah zikir. Sebelum sampai saya berzikir 1 jam 2 jam dalam jumlah yang tidak ditentukan. Pokoknya saya takkan pernah berdiri. Coba. Zikir itu tak wajib, sunat. Tapi jangan diremehkan. Dulu makanya ada sejarah di Kampar itu ada namanya air tiris. Di air tiris itu ada Masjid Pasar Usang, Masjid Jami namanya. Itu didirikan oleh seorang tuanku namanya Tuanku Sangkal. Orang kampung namanya disebut dengan Angku Mudo Sangkal. Jadi di Kampar itu ada raja. Nama raja itu Buyung. Kalau kita berangkat dari sini, air tiris Rumbio Kampar. Di Kampar itu ada sampai ini ada istananya. Makanya di Kampar itu tidak boleh manggil anak laki-laki Buyung, karena raja itu namanya Buyung. Nah, satu saat raja pesta anaknya akad nikah. Dipanggillah imam atau tuanku Sangkal tadi. Baca doanya singkat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Marah raja. Kalau tahu saya kayak begini doanya tuanku, saya nak undang. Tahu tak tuanku berapa ekor kerbaunya saya sendiri? Namanya raja. Dulu banyak kerbau, banyak dulu tuh. Berapa banyaknya kerbau? Belum lagi kambing, belum lagi ayam, belum lagi ikan. Sangat kecewa saya. Kalau seorang Minang dikata-katai lah dia, dimarah-marahi Pak Iyai. Oh Pak Iyai tenang, aman. Setelah selesai Pak Raja ngomong, dia cakap, mohon maaf Pak Raja, bila rasanya doa saya mengecewakan hati Raja, saya mohon maaf. Begini aja, kalau rasa berhutang nanti saya bayar. Saya tulis doa saya Rabbana atina itu dan mohon kepada Pak Raja cari kerbau sebesar apa yang disembelih tadi. Berapa ekor? Kambing berapa ekor? Ayam berapa ekor? Masukkan semua longkok-longkok, cabenya, bawangnya, kunyinya masuk semua. Kita timbang. Bila nanti doa saya ini kalah, saya ganti semua kerugian Pak Raja. Begitu ditimbang, raja nggak bisa ngomong. Jadi bapak dan ibu jangan diremeh-remehkan. Doa nggak wajib, tapi sunat. Tapi jangan diremehkan sunat. Ini masjid tadi belakangnya cantiknya nampak. Kenapa? Karena yang sunat. Yang wajib yang mana Ustaz? Fondasi, lantainya wajib bukan granit. Asalnya lantai kan? Yang wajib apa lagi? Atap. Loteng ini itu pelapor
telepon ini hukumnya sunat, cat ini hukumnya sunat, kali ngerapi ini hukumnya sunat, AC hukumnya sunat, mikrofon hukumnya sunat. Makin banyak yang sunat-sunat iman makin cantik, makin cantik. Itulah ibadah, itulah ibadah. Salah satu zikir. Saya Ramadan tahun ini akan kujadikan Ramadan zikir. Ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Salah satu ibadah adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa berdirikan, dudukkan. Dalam ayat-ayat zikran katsira, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau orang berzikir mandek apa? Tengok dalam ayat-ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang mencari Allah, Allah yang manggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji', sinilah, sinilah Bapakku, sini. Sama dengan kita melihat anak dan cucu. Sini saya, sini dong, sini saya, sini. Anak saya. Begitu Allah memanggil orang-orang yang zikir kepadanya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Sini. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga yang ku berikan nikmatnya, bukan main masa-masa. Bukan kita yang bermohon. Begitu orang yang zikir kepada Allah. Maka kalau kita baca silsilah para karamah wali-wali Allah, salah satu ibadahnya kan zikir. Zikir. Baca. Yang kalau kita tahu siapa yang karamah di kampung halaman kita masing-masing. Tahu salah yang tahu jauh. Terutama kalau umpamanya wali Allah. Siapa ketua pimpinan wali Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu adalah pimpinan seluruh wali-wali Allah. Kalau pimpinan Nabi siapa? Pimpinan Rasul siapa? Itu ketuanya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Malaikat siapa imamnya? Siapa ketuanya? Adalah malaikat Jibril Alaihissalam. Jadi semuanya kita punya ketua, punya pimpinan. Sama kita ini kita manusia lagi sama kita ketuanya. Sudah. Beruntunglah maka Bapak selalu zikir kepada Allah. Ustaz, ya. Saya ada zikir Ustaz, tapi dan juga tenang Ustaz, dan juga aman Ustaz. Gimana? Jadi saya juga Ustaz. Tidak nyaman Ustaz. Padahal kata buya-buya guru kita, Pak Imam kita bilang kalau kita punya zikir tenang hati. Tidak kita tenang Ustaz. Gimana itu Ustaz? Bapak dan Ibu, kalau boleh saya contoh di rumah, meja kita ini cantik bagus, tapi dianggap di bawah maaf, dianggap di kanan ayam. Di dalamnya ada satu ekor unsa. Ayam mau masuk ke dalam, mutar-mutar, dan mau sejak mau masuk. Begitu mau masuk ke pintunya, kata unsa, sini. Jangan mau main goyang, sini. Akhirnya ayam lagi, jadi dia masuk. Takut, lari lagi. Dan sejak mau masuk, kata unsa sini, saya punya. Akhirnya ayam dah masuk ke dalam kandang. Kenapa? Takut dimakan? Bu, awal diri saya ini kenal ayam yang saya lagi. Ibu tahu musamu? Ibu pernah nengok musa? Nah,
Ibu pernah pelihara musang? Ibu pernah jadi musang? Enggak. Nah, kenapa musang? Kenapa ayam tidak jadi masuk? Karena takut dimakan musang. Begitulah Bapak dan Ibu. Zikir kita sudah, tapi tidak masuk ke dalam. Kenapa tidak masuk ke dalam? Karena musangnya ada di dalam ini. Ada musangnya sini. Apa musang itu, Ustaz? Sombong, angkuh, congkak, riaki, dengki, fitnah, adu domba. Barangnya tak kenapa, kami ada. Itu makanya banyak orang kok kita ada tapi tidak bisa berobat. Maka keluar utapan orang bilang cuma aja itu kan. Raja itu mesti. Raja sudah suruh. Kan kamu bercokaknya. Kita celawak boleh. Itu lebih bagus kayak kita gini. Kadang-kadang ada orang. Tapi sama kalau mereka berzikir dengan orang tidak berzikir. Sama kalau berzikir dengan orang tidak berzikir. Sama kan dengan orang puasa dengan tidak puasa. Jawabannya tengok dalam Al-Quran surah sejarah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Samakah orang beriman dengan orang yang fasik? Jawab Allah jawab la yas'alun, mereka tidak sama. Amman ladina amanu wa amilus shalihat lahum jannatul ma'wa. Wa beriman lakukan amal soleh jannatul ma'wa, surga disediakan Allah. Wa amman ladina fasaqu fama'wahum nar. Ada orang fasik hanya cuma konten Tuhan nilai. Fama'wahum nar, mampulah ke dalam neraka itu. An yakhruju minha, ingin mereka keluar. An yakhruju, kenapa tidak langsungnya yakhruju? Ada an di sana, itu maknanya ada punya kaidah. Ingin keluar. Zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah. Kan dulu dengan model-model aja, nilai-nilai ada kita berbuat. Kalau itu orang salah juga, diri kan salah juga. Buat ini salah juga, kami merasakan zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi istilahnya kayak begini, orang-orang munafik, orang tukang konten itu kan begini. Bapak Ibu, ini ada rumah tikus pesta dilakukan, yang namanya Sukarmi habis, bolong-bolong, yang namanya ikan teri habis, ikan asin habis, malah kain kita dalam almari robek-robek. Datanglah Bapak Ibu marah, kelas nanti, ya nanti, pergilah ke pasar, belilah jerat tikus. Begitu diumpan, maghrib itu diumpan jam 10, jam 7 malam diumpan dengan kepala ikan asin, masuk tikus ke dalam. Pagi nanti jamnya 6 jam 7 Bapak Ibu ngintip ke dapur. Oh, kiranya begitu Bapak Ibu ngintip, tikus masuk ke dalam jerat. Ada ya tikus ini dulu pertama kalinya dia mau keluar. Begitu Bapak makin dekat, tikus apa kayak mau keluar, betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu ayah rujuk, ingin keluar. Bapak ngomong, kau nak makan ni, kau makan apa? Sudah nihau, tak. Akhirnya Bapak bawa dia, jerat tikus ini, bawa kemana dalam kolam? Kau nak makan sudah nihau, ya? Banyak makan ikan, banyak makan kain hancur, ya? Rasakan apa? Zuku aja bandar ini, rasakan. Dicelupkan. Tahu dicelupkan? Bahasa Inggris coba di ubur. Di bonam. Bahasa Pak Imam di bonam. Dicelupkan di ubur. Rasakan. Itu bukan sampai mati, Pak. Bukan sampai mati. Setelah kita lihat azab, bisa jangan lagi. Aku nggak yakin itu film. Betul atau tidak? Habis azabnya enggak, ngomong lagi kita. Kan ibu ini kan? Tidak mengenal siapa menurut sampai apa yang celupkan lagi, angkat, dicelupkan, angkat, dihukum, Kenapa kita jijik? Begitu nanti orang munafik, orang tukang konten, orang tukang nilai dalam hidup ini akan zuku azab benar dan ditutup di itu kan, akan diubur dengan
puasa, dia sholat, dia infak, dia cukup macamnya, tidak masuk. Tidak masuk. Makanya Indonesia kita ini serba susah. Kayu waktu nikah orang, jadi awak kembali orang, insya Allah cemburu orang, bulu awak caci orang, miskin awak dijual oleh orang. Habis gimana mati awak senang orang. Coba. Rasul tidak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa dari hatinya bersih, hatinya bersih. Makanya Nabi Muhammad itu siapa Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah nurun ala nurin, cahaya. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Baca dalam kitab Tafaikul Akbar. Siapa Nabi Muhammad itu lagi Ustaz? Imamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Seluruh pimpinan Nabi dan Rasul adalah imam pemimpinnya Nabi Muhammad. Siapa lagi Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Muhammad takkan menjadikan surga kalau aku tidak cinta kepada engkau. Muhammad takkan menjadikan anak dan kekayaan kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka keluarlah ungkapan-ungkapan selawat memuji Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin, ala Yasin. Nabi Muhammad kekasih Allah dengan sakit hati. Dalam selawat banyak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, para zikir adalah manusia pilihan Allah. Ustaz, saya nggak usah. Kalau zikir malam itu satu jam lagi tak sanggup saya Ustaz. Oke, cari lain. Saya amal ibadah spesial saya mulai hari ini Ramadan dan seterusnya. Saya adalah ahli Quran. Pokoknya one day one juz. Saya akan baca Al-Quran satu hari satu juz. Coba. Inilah ancaman. Saya sejak lama menyampaikan sama Bapak Dewan, sama Bupati, sama Gubernur, Wali Kota. Kalau ada orang baca Al-Quran jam 11 malam pakai mikrofon, jangankan di luar waktu Ramadan. Dalam Ramadan kadang-kadang marah orang, sama marah. Masya Allah, tinggal ada main keyboard. Tahu main keyboard? Sebaiknya apa dan itu 2 meter tinggi. Letaknya ke kamera lalu bunyi. Nah, dalam kalau di malam mudah-mudahan di tangan kanan untuk angin, tangan kiri tujuh bumi, maka dipejamkan bibir bawah begigit. Iya, Pak Jamal. Sampai jam 2 berhenti. Dan berhenti orang itu jam 2 berhenti lah. Baru orang marah. Kenapa berhenti? Coba kenapa berhenti? Saya tanya sama anggota Dewan. Pak Dewan, ada tak undang-undang tak boleh memakai mikrofon sampai jam 12? Oh ada. Kalau ada, saya wahapona. Tapi jangan orang mengajian jadi larang. Coba orang beli itu buat undang-undangnya. Hanya boleh pakai mikrofon sampai jam 10. Jam 11 tak boleh lagi. Menyanyi boleh. Kalau boleh tanpa mikrofon. Ini makanya Bapak dan Ibu, saya dari Al-Quran. Baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tutup doa, buka Al-Quran. Zuhur 30 ayat, Asar 30 ayat, Maghrib 20 ayat,
Isya 30 ayat, subuh 30 ayat, 1 juz 1 hari 1 malam. Saya tak Ustaz, saya tak pandai baca Quran Ustaz. Gimana Ustaz? Saya hidup boleh, bukan dengan yang lain. Saya guru Al-Quran akan saya gaji. Pokoknya yang mengajar Al-Quran itu saya mengaji, mengganti membaca Al-Quran. Inilah Bapak Ibu, saya bilang sama Pak Gubernur Kacamata juga begitu, anggota Dewan, Bupati wali kota. Kalau bolehlah saya dipanggil oleh Pak Bupati, dari mana? Ya Pak Bupati, di kota kan sudah doktor S3, betul. Ini pekerjaan dari mana yang kamu mau? Nak jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK, atau guru mengaji di Surau? Kalau boleh saya pilih Pak, jadi guru TK saya Pak. Enak guru TK. Kalau jadi dosen caci kurang. Harus banyak macam berkarya ilmiah, banyak seminar yang dihadapi anak-anak pintar dan anak bodoh. Mahasiswa kan itu kan, tidak lulus sekolah, lulus dong. Tidak pernah datang lulus SMP, SMA, lulus dong. Nah, gila-gila timun, lulus dong. Gila-gila anak, lulus dong. Lagi lulus dong. Jadi mahasiswa ya. Ini mahasiswa itu apa yang baik? Oh, tak pernah sekolah, lulus juga. Inilah Indonesia melahirkan anak-anak yang bodoh. Mohon maaf, anak kita tak mau sekolah. Langsung makanya bilang, tak pernah besok punya paket aja yang ada. Nah, ada anak putus SMP, waktu dia tak punya ijazah SMP. Oh, dari 5 tahun datang merokok kemana-mana, isap letak kambing, isap juga. Akhirnya cari pekerjaan, melamar di supermarket aja, sarannya SMA sederajat. Ini nggak ada ijazah. Akhirnya ikut ujian. Ujian apa? Ujian paket, lulus, bayar 1.500. Saya belajar 3 bulan kan ijazah SMA lebih kurang sederajat, bayar 2 juta, lulus. Itulah Indonesia, melahirkan manusia bodoh-bodoh. Kita dulu nggak kayak begitu, ini ayah-ayah pasti ingat ya, sampai tak ada membaca, nggak lulus. Akhlaknya, oh boleh, hitungnya bagus, angka 9. Apa lagi? IPS-nya, IPA-nya bagus. Tapi PMP-nya, dulu PMP namanya. Oh angka 6, tak naik kelas. Coba kita ini azab dulu itu, tapi hebat, ayah-ayah ini hebat. Ama-ama itu hebat. Berhitung dulu, jual apapun ke pasar, nggak ada, kan tulis. 5 kilo setengah dikali 2 seberapa 2 cek tadi 2 cek tadi kemudian karet berapa kilo 17 kilo 1 kilo itu berapa 2 ringgit berapa ringgitnya 9 ringgit setengah dah habis ini tak catat kan anak ini seluruhnya catat potongan tolonglah apa-apanya tolonglah catat solo potongan. Ini selipar, berapa itu? Sekian, kok banyak kali yang tetap tidak semuanya itu ya? Ulama deh, 3 kali ulang, tidak ada satu pun yang sama. Makanya bentrokan dulu mana bentrokan dah ada. Kan dulu murni, betul atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu, sekarang saya adalah ahli Al-Quran, akan saya baca Al-Quran. Jadi dosen anak guru TK enak Pak, masuknya 8, abang baliknya 10 jam gimana? Modal cuma 1, balik 2 dan 5, balik itu 10. Yang 9 naik cari-cing naik. Iya anak-anak kita istirahat kan guru buka kuenya, kan mau butuh kawan anak tuh, kamu dari sini balik kamu, keluar pula lah guru bawa dari kantor buka kuenya. Gajinya berapa? 1.500.000 1 bulan. Kain 3 setiap 1 tahun. Ngajar ngaji di surau, di rumah, di masjid, tanah. Tergambar lehernya. Oh, jangan ikut. Saya jangan lari-lari. Baca lagi kau. Berhenti. Anak pandai baca Al-Quran, anak pandai sholat, anak pandai azan, anak pandai sholat. Mana pandai anak sholat jenazah? Gurunya gaji berapa Ustaz? 1.500.000 sebulan ya. Lah 3 bulan lu tak ada bayar oleh guru. Coba saya mulai hari ini guru Al-Quran saya yang baik. Itu
imamnya kayak apapun bacaannya pokok ikut saya. Dulu tengok mak ayah kita dulu, saya kan orang kampung saya bilang. Saya rasa bapak ibu orang kampung dulu ya kan. Iya lah. Begini gaya orang kota. Dulu mak ayah kita sholat subuh dan kita selesai ini dan ganti ini kita belah dua, kita potong dua, kita ambil satu namanya seperempat. Tidak boleh sampai sebesar itu dulu masjid. Mikrofon tidak ada, listrik tak ada. Bunyi beduk jam 4 subuh atau dari mana? Kalau ayah yang bangun, bangun. Kalau emak yang bangun, tuan jago. Lu tuan aja cuma suami istri. Tidak kayak sekarang. Mama, papa. Oh, nggak lupa dengannya. Nah, kayak begitu. Ngani itu bukan di haji, bukan di musola, bukan di rumah. Di mana? Di sungai. Tukang azan umurnya mohon maaf, sudah 65, suaranya baterainya dah suara. Allah. Itu dia namanya. 5 meter mana dia tinggal situ bunyinya. Tiba ayat sholat masuk gigi. Ya Allah sholat. Itulah namanya dulu. Tiba ayat sholat masuk gigi yang kedua. Ya Allah. Panjang pula batu ya Pak itu. Makna begitulah dulu. Tidak dipersoalkan. Itu jadi imam. Bukan sekarang yang tadi. Tadi saya rasa Masya Allah. Rasa di Masjidil Haram. Rasa imam Syekh Muhammad Sudais. Rasanya Pak imam luar biasa. Kalau ini ya. Dulu mana ada kayak begitu. Malah sampai sholat tarawih dengan satu ayat 8 sampai 30 malam sholat tarawih dulu 23 rakaat kebanyakan tidak ada yang rusak karena mereka cinta ibadah, cinta jemaah. Sekarang sudah lengkap semua, mau apa lagi? Masjid gagah. Heboh, saya dengarkan ini sana pun heboh, yang di sana heboh, dari sana heboh. Imam. Tapi itu kadang-kadang sholat subuh 2 saf saja, kadang-kadang di masjid 2 saf aja, kadang-kadang di musola di kampung-kampung. Saf pertama imam, saf kedua makmum, nomor 2 itu. Ada kadang-kadang saya di orang kampung ke masjid enggak, wirid enggak, sholat subuh tak ikut, satu anak jamaah anak yatim tak ikut, motor royong tak ikut, mati kami masuk surga kan? Itu di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Coba, saya mulai hari ini ahli jamaah. Pokoknya itu sholat masuk, saya berangkat. Kalau ditengokkan tangga itu disebut dengan 25 derajat atau 27 derajat. Siapa yang sholat berjamaah maka dapatlah hadiah 27 Innova. Merangkak. Tapi Allah rahasiakan. Kayak apa yang 27 derajat Allah rahasiakan. Hari ini dikumpulkan, besok dikumpulkan, besok dikumpulkan, belum diberi hari ini, besok dikumpulkan, besok di alam zakaratul maut masuk alam kubur. Nikmat yang kita kumpulkan itu diberikan. Itulah sahabat kita di alam kubur. Nak lama lagi Bapak Ibu, hidup kita ini nak lama. Ini yang hadir-hadir ini saya tengok dari 50 ke atas. Saya tengok ada bukit-bukit tanggung macam mana. Nak lama. Bisa saya tes? Lama tak hidup kita ini? Bisa saya tes? Gimana Pak? Kita tes pada kita. Baik,
lahum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedikit dan ditambah, sedikit dan dikurangi. Izinkan saya, Pak Imam pun jawab salah satu imamnya oke. Siapa yang mau mereka A, ada yang mau? Ada regu B, ada regu C, ada penonton. Nah, mau di Pak saya, Pak izin ya Pak ya, dapat kan? Bapak kan umurnya berapa? 60. Alhamdulillah. Rasulullah umurnya berapa? 60. Kalau sama aja Rasulullah 45 tahun itu nggak ada itu pemilihan umum dan juga ada. Anak-anak itu contoh. Itu kalau sempat 3 tahun sama dengan Rasul, bukan karena Allah dibunda kontrak kita semua sudah tanda tangan. Sebulan jodoh kamu sejalan anak sejalan, sebulan rezekimu sebanyak itu, sebulan kamu hidup hanya sekian tahun, sebulan kamu penyebab mati sudah panas, hanyut di sungai, dihimpit kayu, tidak seronda, di serangan jantung atau jatuh di kamar mandi. Ternyata ayah anda saya ini sekarang umurnya 60. Kalau dulu dalam rahim ibundanya janji di hadapan Allah hanya 61 tahun. Bapak tinggal ya? Setahun ke saya. Mereka duri, mereka rumah, mereka bodi yang jadi atau lagi pencontoh. Tadi gua contohnya ya. Jangan disaulah, nak mau nanti selera makan. Tadi kalau minum api bisa setahun bersama. Aku saya ajak bapak ibu ahli ibadah mau apa? Nak zikir boleh, nak Al-Quran boleh, nak jemaah boleh. Oh saya tahu saya ahli sedekah Ustaz. Pokoknya yang namanya Tuhan kamar mandi untuk tenaga itu semuanya saya menyelesaikan sampai akhir. Kan gitu. Makanya ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apa yang tasaddaq sedekah. Makanya kalau besok masuk dalam kubur, ya Nabi, kuntum turaba ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya akan bersedekah, saya akan bersedekah. Dunia sudah tiada untuk kita. Sawit tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, semua tinggal. Yang kita terima, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Banyak bertanam, banyak menuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Paham Bapak Ibu? Demikian banyak hal lagi karena waktu terbatas saya mohon izin, mohon maaf kepada Pak Camat karena terburu kami dengan waktu 2 hari ini tidak ada istirahat. Malam tadi ceramah, selesai ceramah berangkat ke sini, langsung istirahat sekejap disediakan oleh Pak Panitia, Pak Haji, kemudian berkat selalu hidup, sejak rumah tangga. Kemudian di jam 10 kami sudah turun di Bangkinan, kemudian jam 1 ada lagi di Kampar, malamnya nanti sampai ke Sungapi, siap sana. Tak ada sudah tentu doa dari mana Bapak sangat kami harapkan karena kita manusia biasa terbatas kesehatan. Ini doa Bapak Ibu yang membuat kami semangat. Demikian saja, banyak lagi yang pilih silakan. Nak ahli sholat, nak ahli tahajud, nak ahli duha, nak ahli yatim, asraf pilih dari Bapak. Itu akhir kuncinya. Siapa yang banyak bertanam, dia akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Kepada kita semua, Bapak dan Ibu jemaah kita, karena kita mau masuk Ramadan lagi, kepada kita semua mengucapkan selamat menyambut dan menunaikan pasal Ramadan. Semoga Allah terima semua amal ibadah dan Allah ampuni dosa dan salah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwa. Yang mau akuan ini satu untuk pesantren kita di Simpang Pangan, Jalan Tarik Jalan Kumang Raya, saya dari Murid. Nanti mungkin brosur yang dikasih oleh kru kita. Kemudian dulu saya pegawai negeri Pak Camat, tapi saya pensiun karena menghadapi pesantren harus serius dan kemudian umat ini juga harus serius. Jadi kantor nak terkejar, saya pensiun muda. Begitu saya pensiun muda, dibaca oleh pihak travel, dicatatlah saya untuk membawa jemaah umroh. Nah, bila Bapak Ibu saya kemarin tanggal 24 kemarin itu saya berangkat bawa jemaahnya ke 100 orang. Tapi begitu ditengok jadwal termasuk di sini, malu sesama Pak Camat besok lewat di sini tangkapnya saya ini kan. Apalagi yang
ya baguslah penelitian nyinyir pada nyinyir. Oh nyinyir orang gimana? Otak lepot itu hebatnya penelitian. Takut dia akan dibully dalam banyak. Setelah akhirnya saya sudah bilang sama Pak Dirut, mohon maaf Pak Dirut, carilah ustaz yang lain mengganti saya dan buat jadwal untuk saya. Jadi dari Dirut atau perusahaan dibuatnya saya membawa jemaah nanti setelah puasa Ramadan di bulan Syawal. Bila Bapak Ibu ingin ikut dengan saya Syawal, mari sama-sama. Oh nanti habis Syawal, habis cerita untuk umroh, lanjut pelaksanaan ibadah haji. Habis ibadah haji baru dilanjutkan untuk berikutnya. Bila Bapak Ibu ikut dengan saya, manasik umroh gratis, dibimbing antara suci juga gratis. Kalau masyarakat bayar masing-masing. Demikian dan terima kasih. Silakan assalamualaikum. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan momen yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.